Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang golongan 2A yang beranggotakan Yulia Anggraini dengan NPM 2013-023061, saya sendiri Dini Cahyani dengan NPM 2013-023019, dan Dea Aprila Gardania dengan NPM 2013-023043. Materi pertama, sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur logam alkali, isolasi logam alkali, dan sifat fisik akan dijelaskan oleh Yulia Anggraini. Golongan 2A atau logam alkali tanah terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah berilium, yang kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat strontium, yang kelima barium, dan yang terakhir radium. Nah, kita akan bahas unsur-unsur ini. Yang pertama saya akan membahas bagaimana sumber unsur dan kelimpahan unsur-unsur dari logam alkali tanah. Unsur yang pertama adalah berilium, yang mana berilium ini berasal dari senyawa silikat beril. Keberadaannya kurang melimpah di kulit bumi, hanya sekitar 2 ppm atau 0,006%. Namun dalam kerak bumi, keberadaannya mudah diperoleh dalam bentuk mineralnya. Di alam, berilium dapat bersenyawa menjadi batu permata beril, yang mempunyai berbagai warna tergantung pada jumlah kelumit pengotornya. Ada warna biru hijau muda beril, yang mana disebut aquamarine. Kemudian ada hijau tua beril disebut emerald. Warna hijau disebabkan oleh adanya 2% ion Cr dalam struktur kristalnya. Unsur yang kedua adalah magnesium. Magnesium ini terdapat di kerak bumi dengan persentase 1,9% keberadaannya. Magnesium berasal dari senyawa magnesit, dolomit, epsomit, hiserit, kaimit, olivin, dan asbes. Air laut mengandung sekitar 0,13% magnesium dan merupakan sumber magnesium yang tidak terbatas. Magnesium dijumpai dalam air laut setelah natrium dan klorida, sehingga air laut merupakan sumber paling besar untuk industri logam ini. Unsur selanjutnya yaitu unsur ketiga, yakni kalsium, merupakan unsur yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Bahkan kalsium ini menjadi nomor 5 terbanyak yang terdapat di kerak bumi dengan persentase 3,4% keberadaannya. Di alam, kalsium dapat membentuk senyawa karbonat, senyawa fosfat, senyawa sulfat, dan senyawa fluorida. Unsur selanjutnya yaitu strontium. Berada di kerak bumi dengan jumlah 0,03%. Nah, di alam, strontium ini dapat membentuk senyawa mineral selesit dan strontianit. Unsur kelima yaitu barium. Barium ini berasal dari senyawa barit, witerit, dan kelimpahan barium ini di alam sangat sedikit. Barium berada di kerak bumi sebanyak 0,04% dan terdapat sebagai mineral baritin dan mineral witerit. Unsur terakhir yaitu radium. Radium ini berasal dari biji uranium, yang mana kandungan dari radium dalam biji uranium ini sangat kecil, kurang lebih 10⁻⁶ kali kandungan uranium. Radium ini bersifat radioaktif dan terdapat di alam bercampur dengan biji uranium. Radium sangat jarang sekali, tetapi keberadaannya dapat dideteksi dengan mudah oleh sinar radioaktif. Kelimpahan radium rata-rata dalam kerak bumi kurang dari 10⁻⁴. Itulah tadi sumber unsur dan kelimpahan dari golongan 2A. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara isolasi atau produksi unsur-unsur dari logam alkali tanah. Kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya, logam-logam alkali tanah sangat bermanfaat bukan dalam menunjang kehidupan kita, tetapi keberadaannya di alam tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang murni, namun dalam bentuk yang bersenyawa. Sehingga untuk mendapatkannya perlu dilakukan isolasi. Nah, isolasi logam-logam alkali tanah dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur berilium dengan menggunakan metode reduksi. Pada metode ini diperlukan berilium dalam bentuk BeF2 yang dapat diperoleh dengan cara memanaskan beril dengan Na2S
IF6 pada suhu 700 sampai dengan 750 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan leaching atau ekstraksi cair padat terhadap fluor dengan air. Kemudian dilakukanlah presipitasi atau pengendapan dengan BeOH 2 kali pada pH 12. Logam ini biasanya dihasilkan oleh reduksi dari BeF2 dengan Mg pada suhu 1300 derajat Celcius. Adapun reaksinya adalah BeF2 fase solid ditambah Mg fase liquid menjadi MgF2 fase solid ditambah Be fase solid. Selanjutnya dengan menggunakan metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium juga dapat dilakukan dengan cara elektrolisis dari lelehan BeCl2 yang telah ditambahkan NaCl. Karena BeCl2 ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga mesti ditambahkan NaCl. BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik karena BeCl2 bukan merupakan larutan elektrolit. Reaksi yang terjadi adalah katoda Be2+ ditambah 2 emin menjadi Be, anode 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 emin. Unsur selanjutnya adalah magnesium dengan menggunakan metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO, lalu MgOCaO dipanaskan dengan FeSi sehingga menghasilkan Mg. Selanjutnya adalah metode elektrolisis. Metode utama untuk produksi magnesium didasarkan pada elektrolisis lelehan klorida. Dalam proses Dow, air laut dicampur dengan kapur atau CaO sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Dengan reaksi Mg2+ fase aquos ditambah 2OH- fase aquos menjadi MgOH 2 kali fase solid. Mg2+ adalah satu-satunya kation dalam air laut yang membentuk hidroksida yang tak larut. Sumber OH ialah CaOH 2 kali, yang diperoleh dengan memanaskan batu kapur atau kulit kerang dan mereaksikan hasil CaO dengan air. Reaksinya yaitu CaCO3 fase solid menjadi CaO fase solid ditambah CO2 fase gas. CaO fase solid ditambah H2O fase liquid menjadi CaOH 2 kali fase solid. Endapan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali kemudian dicuci, disaring, dan dilarutkan dalam asam klorida atau HCl dengan reaksi MgOH 2 kali fase solid ditambah 2 HCl fase aquos menjadi MgCl2 fase aquos ditambah 2 H2O fase liquid. MgOH 2 kali fase solid ditambah 2 HCl fase aquos menjadi MgCl 2 fase aquos ditambah 2H2O fase liquid. MgCl2 pekat yang dihasilkan diuapkan sampai hampir kering. MgCl2 kemudian dilelehkan dan dielektrolisis menghasilkan logam magnesium murni dan gas Cl2. Cl2 didaur ulang dan diubah menjadi HCl. Unsur yang selanjutnya adalah kalsium. Dalam metode reduksi, logam kalsium dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Reduksi CaO oleh Al, reaksinya 6CaO ditambah 2Al menjadi 3Ca ditambah Ca3Al2O6. Reduksi CaCl2 oleh Na, reaksinya CaCl2 ditambah 2Na menjadi Ca ditambah 2NaCl. Dalam metode elektrolisis, batu kapur atau CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi ialah CaCO3 ditambah 2 HCl menjadi CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapat kalsium. Reaksi yang terjadi, katoda Ca2+ ditambah 2 emin menjadi Ca, anoda 2Cl- menjadi Cl2+ ditambah 2 emin. Selanjutnya, unsur strontium. Dalam metode reduksi, dengan metode ini, strontium dapat diperoleh dari lelehan SRO dengan Al, yang mana reaksinya adalah 6 SRO ditambah 2 Al menjadi 3 Sr ditambah Sr3Al2O6. Dalam metode elektrolisis untuk mendapatkan strontium ini dengan lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 ini bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrSO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium.
Reaksi yang terjadi ialah katode Sr2+ ditambah 2-. menjadi Sr, anode 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2-. Unsur selanjutnya adalah barium. Dalam metode reduksi, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al, yang mana reaksinya yang terjadi 6BaO ditambah 2Al menjadi 3Ba ditambah Ba3Al2O6. Dalam metode elektrolisis, menggunakan barit atau BaSO4, di mana barit ini adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi, katode Ba2+ ditambah 2-. menjadi Ba, anode 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2-. Unsur terakhir adalah radium. Unsur ini dikumpulkan dari larutan dengan kopresipitasi dengan BaSO4 dan nitral serta diikuti oleh kristalisasi bertingkat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik dan kecenderungannya dalam satu golongan. Di sini saya perlihatkan sebuah tabel, coba diperhatikan baik-baik tabelnya. Dalam golongan alkali tanah, nomor atomnya bertambah dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan semakin besar nomor atom, maka jumlah elektron meningkat, sehingga ukuran atom dari atas ke bawah menjadi semakin besar. Jari-jari atom suatu logam adalah setengah jarak antara dua inti pada atom-atom yang bersinggungan. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini dikarenakan semakin besar nomor atom, ukuran atom semakin besar dan jarak ke inti atom semakin jauh. Dari tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, sehingga daya tarik inti dengan elektron terluar semakin lemah, dan energi ionisasi semakin kecil, maka semakin mudah melepaskan elektron dan mengalami oksidasi. Oleh karena itu, potensial reduksi standarnya semakin kecil dari atas ke bawah. Yang selanjutnya, jari-jari ion. Jari-jari ion pada logam alkali tanah dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Kation lebih kecil dari atom netral karena pelepasan satu elektron atau lebih akan mengurangi elektron untuk saling tolak-menolak. Tetapi muatan inti tetap sama sehingga awan elektron Selanjutnya titik leleh dan titik didih. Dalam logam alkali tanah semakin menurun dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan jari-jari atom dalam satu golongan meningkat, yang menyebabkan jarak antar inti atom yang berikatan semakin jauh, sehingga ikatannya lemah dan dibutuhkan energi yang rendah untuk memutuskan ikatannya. Selanjutnya adalah energi ionisasi logam golongan alkali tanah, yang mana cenderung menurun dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya nomor atom, maka jari-jari atom pun semakin besar, sehingga untuk melepaskan elektron pada orbital lebih mudah atau energi yang dibutuhkannya rendah. Selanjutnya ke elektronegatifan logam golongan alkali tanah dalam satu golongan, yang mana cenderung menurun dengan meningkatnya nomor atom. Selanjutnya afinitas elektron. Logam golongan alkali tanah cenderung menurun dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini dikarenakan semakin besar jari-jari atom, elektron valensinya mengalami pengaruh muatan inti efektif sangat kecil, sehingga afinitas elektronnya juga kecil. Densitas logam golongan alkali tanah cenderung meningkat dengan meningkatnya nomor atom, kecuali pada unsur magnesium dan kalsium. Selanjutnya potensial elektrode logam alkali tanah menunjukkan harga yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Potensial elektroda juga meningkat dari magnesium ke radium. Selanjutnya daya hantar listrik. Logam golongan alkali tanah cenderung bervariasi yang memiliki daya hantar listrik paling besar yaitu magnesium kemudian kalsium. Kekerasan logam golongan alkali tanah cenderung menurun dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan ikatan logam. Selanjutnya warna nyala. Seperti logam alkali, pancaran spektrum dari logam alkali tanah dapat diobservasi dan dapat diuji dengan nyala api. Ketika dipanaskan, elektron menyerap sejumlah energi dari pemanasan sehingga mempunyai energi yang cukup untuk tereksitasi. Karena tidak stabil, maka atom akan kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan warna yang berbeda-beda. Kalsium jingga merah, strontium merah, barium hijau.
Terdapat anomali. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah cenderung semakin tinggi. Namun pada magnesium, titik didih dan titik lelehnya lebih kecil daripada kalsium, yang mana seharusnya lebih besar daripada kalsium. Hal ini dapat dijelaskan dari susunan kristal pada logam-logam alkali tanah. Susunan kisi kristal pada berilium adalah HCP, kalsium dan strontium adalah FCC, barium adalah BCC, sedangkan magnesium bentuk kisi kristalnya adalah peralihan dari HCP ke FCC, sehingga energinya tinggi yang menyebabkan tidak stabil. Maka ikatan logamnya lemah, jadi mudah untuk diputuskan. Kereaktifan logam alkali tanah bila dibandingkan dengan logam alkali, senyawa unsur-unsur logam alkali tanah, dan kemiripan antara logam alkali dan alkali tanah akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah sifat kimia atau reaktivitas unsur-unsur logam alkali tanah terhadap oksigen, nitrogen, hidrogen, halogen, air, asam, dan basa. Nah, yang pertama ada terhadap oksigen. Nah, dengan pemanasan, berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Nah, oksida berilium dan magnesium yang terbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam. Kemudian, barium dapat membentuk senyawa peroksida BaO2. Contohnya itu kayak 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Nah, selanjutnya ada nitrogen. Nah, untuk logam alkali tanah yang terbakar di udara akan membentuk senyawa oksida dan senyawa nitrida. Dengan demikian, nitrogen yang ada di udara bereaksi juga dengan alkali tanah. Nah, Be ini membentuk padatan yang mudah menguap. Nah, jadi 3M plus N2 menjadi M3N2. Nah, selanjutnya ada hidrogen. Hidrogen itu unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hibrida. Nah, itu contohnya kayak Mg plus H2 menjadi MgH2. Selanjutnya ada halogen. Nah, di halogen ini dengan pemanasan semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen atau O2, nitrogen, halogen. Nah, halogen ini akan bereaksi di atas sekitar 600 derajat Celcius untuk memberikan BeX2. Tetapi chalcogens membutuhkan suhu yang lebih tinggi membentuk BeSMg, bereaksi dengan halogen terutama jika lembab membentuk MgX2. Nah, contohnya itu kayak Ca plus Cl2 menjadi CaCl2. Nah, selanjutnya ada air. Nah, berilium ini bereaksi dengan uap air, sedangkan magnesium bereaksi dengan sangat lambat dengan air panas dengan membebaskan H2. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Nah, persamaannya itu M plus 2H2O menjadi OH 2 kali plus H2, di mana M itu adalah unsur logam alkali tanah. Nah, contoh reaksinya itu kayak Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2O. Nah, kemudian ada asam dan basa. Nah, semua logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HCl dan membentuk garam dan gas hidrogen. Nah, reaksi logam alkali tanah dengan asam makin hebat dari Be ke Ba. Nah, itu persamaannya kayak M plus 2HCl menjadi MCl2 plus H2O. Contohnya itu kayak Be plus 2HCl menjadi 2Cl2 plus H2. Nah, tapi logam alkali tanah ini tidak bisa bereaksi dengan basa kuat kecuali Be karena oksidanya bersifat amfoter, yaitu bereaksi dengan asam kuat juga dapat bereaksi dengan basa kuat.
Materi selanjutnya adalah kereaktifan logam alkali tanah bila dibandingkan dengan logam alkali. Jadi, logam-logam alkali tanah ini kurang reaktif atau kurang elektropositif dibandingkan dengan logam alkali. Namun, lebih reaktif daripada logam-logam yang lain. Nah, berelium ini kurang reaktif dibandingkan litium. Magnesium kurang reaktif dibandingkan terhadap natrium. Dan seterusnya. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom alkali tanah lebih kecil sehingga energi ionisasi logam alkali tanah itu lebih besar. Selain itu, logam alkali tanah mempunyai 2 elektron valensi Ns2 sehingga ikatan antar atom menjadi kuat. Karena logam semakin mudah suatu unsur untuk melepaskan elektron, maka unsur logam tersebut semakin reaktif. Senyawaan unsur-unsur logam alkali tanah terhadap hibrida, halida, oksida, hidroksida, dan kompleks alkali. Nah, untuk hibrida itu merupakan unsur-unsur yang paling elektropositif, yakni logam alkali dan alkali tanah, membentuk hibrida yang paling bersifat ion, yang disebut hibrida garam. Nah, semua hibrida ionik ini berupa padatan putih dan terbentuk hanya dengan logam yang sangat elektropositif, yaitu logam alkali dan logam alkali tanah, kecuali berelium dan magnesium. Nah, bukti adanya hibrida ini dapat dijumpai di elektrolisis litium hibrida. Nah, hidrogennya mempunyai 1 elektron yang cenderung menerima 1 lagi dari atom lain. Nah, akibatnya hidrogennya dapat bereaksi dengan logam yang reaktif seperti litium, natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang akan membentuk senyawa ionik. Contohnya seperti H2 plus Ca menjadi CaH2. Nah, yang kedua ada halida. Untuk halida ini logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk halida. Nah, struktur monomerik dari logam halida itu untuk logam Be dengan unsur fluor, klor, bromin, dan iodin itu memiliki unsur monomerik yang linear. Untuk magnesium itu dengan unsur fluor, klor, bromin, dan iodin memiliki unsur yang monomerik linear. Sedangkan untuk kalsium dengan unsur fluor, klor, bromin, dan iodin memiliki unsur monomerik yang kuasi linear. Nah, selanjutnya itu untuk strontium dengan unsur fluor, dia itu memiliki unsur monomerik yang bengkok, sedangkan dengan unsur klor, bromin, dan iodin memiliki unsur monomerik yang kuasi linear. Nah, yang terakhir itu adalah kalau untuk barium itu dengan unsur fluor, klor, bromin itu memiliki unsur numerik yang bengkok, sedangkan untuk iodin dia memiliki unsur monomerik yang kuasi linear. Selanjutnya untuk oksida. Nah, oksida ini semua logam alkali tanah dapat menghasilkan oksida ionik. Nah, umumnya oksida logam alkali tanah ini dibuat dengan 16 dekomposisi termal garam karbonat nitrat atau hidroksida. Nah, selanjutnya ada hidroksida. Nah, kalsium, strontium, barium oksida bereaksi dengan air untuk membentuk hidroksida CaO plus H2 menjadi CaOH2. Nah, kalsium hidroksida ini dikenal sebagai kapur mati. Nah, yang terakhir ada kompleks alkali. Nah, unsur-unsur alkali tanah umumnya sukar membentuk senyawa kompleks. Pembentukannya itu senyawa kompleks akan lebih mudah terjadi pada ion yang kecil dengan muatan ion yang tinggi dan orbital kosong
berenergi sesuai. Nah, oleh karena itu berelium dapat membentuk berbagai senyawa kompleks, sedangkan yang lainnya memiliki sedikit senyawa kompleks. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dea Aprila Gardania dengan materi kelarutan garam-garam alkali tanah dalam air, fenomena, dan kegunaan logam alkali tanah dan senyawanya. Selanjutnya yaitu terkait kemiripan antara logam alkali dan alkali tanah. Logam alkali tanah mempunyai banyak kemiripan sifat dengan golongan alkali, hanya saja logam alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode dengannya. Logam alkali dan logam alkali tanah memiliki kemiripan sifat, contohnya litium dan magnesium. Kemiripan litium dengan logam alkali tanah yaitu kemiripan pada sifat diagonalnya. Litium dalam banyak hal menunjukkan sifat yang berbeda dengan anggota logam alkali lainnya, tetapi justru lebih mirip dengan logam alkali tanah, seperti sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, kekerasan litium terbesar dalam golongan alkali memiliki kemiripan dengan kekerasan logam alkali tanah. Yang kedua, mirip dengan logam alkali tanah tetapi berbeda dengan logam alkali karena litium membentuk oksida normal, Li2O bukan dioksida 2 negatif atau dioksida 1 negatif. Yang ketiga, litium merupakan satu-satunya logam alkali yang membentuk senyawa nitrida, seperti halnya semua logam alkali tanah. Yang keempat, litium merupakan satu-satunya logam alkali yang membentuk senyawa dikarbida 2 negatif, Li2C2 yang disebut dengan litium asetilida. Seperti halnya semua logam alkali tanah juga membentuk senyawa dikarbida 2 negatif. Yang kelima, garam-garam litium dengan karbonat, fosfat, dan fluorida mempunyai kelarutan sangat rendah dalam air. Sedangkan garam-garam alkali tanah dengan karbonat, fosfat, dan fluorida tidak larut dalam air. Yang keenam, litium membentuk berbagai senyawa organometalik atau senyawa dengan atom logam terikat langsung dengan atom karbon organik, sama dengan logam magnesium. Dalam hal banyak senyawa garam, litium dan magnesium menunjukkan banyak kesamaan termasuk sifat kovalensinya yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya yaitu bagaimana kelarutan garam-garam alkali tanah dalam air. Pada umumnya, garam alkali tanah yang larut dalam air adalah garam-garam nitrat dan klorida atau dari anion valensi tunggal. Sedangkan yang sukar larut adalah garam-garam seperti karbonat dan fosfat atau anion yang bervalensi ganda. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan garam alkali tanah dalam air adalah faktor termodinamika yang terdiri dari entalpi dan entropi yang dihasilkan pada proses pelarutan. Entalpi pelarutan pada garam dengan kation mononegatif lebih kecil dibandingkan dengan kation di atau bahkan trinegatif, sehingga membuat proses pelarutan menjadi lebih mudah pada ion mononegatif karena energi pelarutan yang rendah. Entropi dalam proses pelarutan pada garam mononegatif bernilai positif sehingga membantu pada proses pelarutan garam agar lebih mudah, sedangkan untuk garam dengan kation di atau trinegatif, entropinya bernilai sangat negatif sehingga tidak mempengaruhi proses pelarutan. Kelarutan garam-garam logam alkali tanah lebih kecil dibandingkan dengan garam logam alkali. Sebagai akibat dari meningkatnya muatan kation, maka gaya elektrostatik yang ada dalam garam dengan kation yang muatannya lebih tinggi akan lebih besar sehingga untuk memisahkan atau melarutkannya dengan air akan lebih susah. Kelarutan menurun seiring dengan pertambahan muatan kationnya. Beberapa anion menunjukkan kecenderungan kelarutan yang cukup mencolok, contohnya pada garam sulfat, yang mempunyai kecenderungan semakin sukar larut dari atas ke bawah dalam golongannya. Sedangkan hidroksidanya menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu semakin sukar larut. Hasil atau harga hasil kali kelarutan KSP beberapa garam alkali tanah dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel KSP di atas tersebut, terlihat bahwa hasil kali kelarutan garam-garam alkali tanah pada hasil kelarutan garam-garam sulfat dari atas ke bawah semakin kecil. Hal tersebut memiliki arti bahwa kelarutan garam-garam sulfat dari atas ke bawah semakin kecil atau semakin sukar larut. Begitu juga dengan kelarutan garam-garam kromat dari atas ke bawah akan semakin kecil atau semakin sukar larut. Semua garam-garam karbonatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah maka semakin sukar larut. Begitu pula dengan garam-garam oksalatnya sukar larut kecuali MgC2O4 yang sedikit larut. Selanjutnya yaitu terkait fenomena. Yang pertama, air sada.
Air yang banyak mengandung mineral kalsium dan magnesium dikenal dengan air sada, atau yang jika direbus akan meninggalkan endapan atau karat pada peralatan logam. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion-ion Ca2 positif dan Mg2 positif, atau dapat juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polivalen metal atau logam bervalensi banyak seperti aluminium, besi, mangan, strontium, dan seng dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Kesadahan dinyatakan dengan satuan miligram per liter CaCO3. Jenis air sada dibagi menjadi dua. Yang pertama, air sada sementara atau kesadahan karbonat adalah air yang mengandung ion bikarbonat seperti Ca(HCO3) 2 kali, Mg(HCO3) 2 kali. Dan yang kedua, air sada tetap atau non-karbonat adalah air sada yang mengandung anion selain ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion Cl negatif, NO3 negatif, dan SO42 negatif. Kesadahan tetap dapat dikurangi dengan penambahan larutan soda kapur yang terdiri dari larutan natrium karbonat dan magnesium hidroksida. Selanjutnya, terkait fenomena yang kedua yaitu pembentukan stalaktit dan stalagmit pada gua kapur. Kalsium merupakan unsur terbanyak kelima di bumi. Terdapat sebagai kalsium karbonat dalam deposit masif kapur, gamping atau batu kapur, dan marmer yang tersebar luas di mana-mana. Gua-gua kapur terbentuk karena aliran air hujan yang mengandung karbon dioksida yang menerobos batu-batu kapur dan melarutkan sebagian batu kapur dan membawa pergi dalam aliran air dengan meninggalkan rongga-rongga sebagai gua. Bersama reaksinya, Ca(HCO3) dalam fase solid ditambah CO2 dalam fase gas ditambah H2O dalam fase liquid menjadi Ca2 positif dalam fase aquos ditambah HCO3 2 negatif dalam fase aquos. Pada ion hidrogen karbonat bersifat sangat mudah terpolarisasi, oleh karena itu hanya distabilkan oleh kation yang densitas muatannya rendah seperti natrium. Namun ion ini tidak distabilkan oleh ion kalsium yang densitas muatannya tinggi. Jadi penguapan larutan kalsium hidrogen karbonat mengakibatkan terbentuknya kembali padatan kalsium karbonat. Bersama reaksinya, Ca(HCO3) 2 kali dalam fase aquos, reaksi bolak-balik CaCO3 dalam fase solid ditambah CO2 dalam fase gas ditambah H2O dalam fase liquid. Berdasarkan reaksi tersebut, dan penguapan larutan dari Ca(HCO3) 2 kali mengakibatkan lepasnya CO2 dan H2O atau konversi Ca(HCO3) 2 kali kembali menjadi CaCO3. Pada saat CO2 dalam fase liquid dan H2O dalam fase liquid bereaksi membentuk suatu asam, dan ketika terkena batu kapur akan terbentuk reaksi kesetimbangan dan membentuk Ca(HCO3) 2 kali dan akan larut hingga ke gua. Saat Ca(HCO3) 2 kali dalam fase aquos menetes dari langit-langit gua sambil membebaskan CO2, terbentuk endapan CaCO3 yang dinamakan stalagmit di bagian bawah atau di bagian lantai gua. Dan sebelum Ca(HCO3) 2 kali dalam fase aquos menetes membebaskan CO2, baru terbentuk di bagian atas atau di bagian langit-langit gua tumpukan CaCO3 tersebut yang dinamakan stalaktit. Dengan demikian, beberapa stalaktit dan stalagmit tumbuh bersama dan bersatu membentuk pilar kapur. Posisi stalaktit dan stalagmit sejajar. Proses tersebut terjadi sangat lambat, tetapi dalam kurun waktu yang lama gua kapur akan terasa pengap karena adanya gas CO2. Bisa dilihat gambar dari stalaktit dan stalagmit pada gua kapur, yaitu pada gambar tersebut. Terkait kegunaan unsur-unsur logam alkali tanah dan senyawanya. Kegunaan unsur dalam logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Untuk senyawa berilium, kegunaan berilium adalah yang pertama karena ketegaran ringan dan kestabilan dimensi pada jangkauan suhu yang lebar. Alloy tembaga berilium digunakan dalam industri angkasa sampai antariksa dan pertahanan sebagai bahan perstrukturan ringan dalam pesawat berkecepatan tinggi, peluru berpandu, kapal terbang, dan satelit komunikasi. Yang kedua, kepingan tipis berilium digunakan bersama pemindai sinar X sebagai penepis cahaya tampak dan memperoleh hanya sinar X yang terdeteksi. Yang ketiga, dalam bagian litografi sinar X,
Berilium digunakan sebagai pembuatan liter bersepadu mikroskopik. Dan yang keempat, berilium digunakan dalam pembuatan giroskop, berbagai alat komputer, pegas jam tangan, dan peralatan yang memerlukan keringanan, ketegaran, dan kestabilan dimensi. Kemudian ada senyawa magnesium. Kegunaan dari magnesium yaitu yang pertama, magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Yang kedua, magnesium digunakan dalam pembuatan alat-alat ringan seperti suku cadang pesawat sebagai bahan paduan dengan aluminium dan logam lainnya. Hal tersebut dikarenakan magnesium mempunyai rapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan logam bangunan lainnya. Yang ketiga, magnesium digunakan sebagai bahan produksi dalam proses pengolahan logam-logam tertentu, proteksi katodik untuk mencegah logam besi dari korosi. Yang keempat, ada magnesium klorida digunakan dalam pembuatan kain katun, kertas, semen, dan keramik. Yang kelima, magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. Senyawa selanjutnya ada kalsium. Kegunaan kalsium yang pertama, kalsium sebagai bahan produksi dalam pembuatan logam lain yang kurang umum seperti Sc, W, Th, U, Pu, dan sebagian besar lantanida dari oksida atau fluoridanya. Yang kedua, kalsium dapat digunakan untuk membuat gigi dan tulang atau rangka tiruan. Yang ketiga, kalsium digunakan dalam pembuatan baterai dan paduan logam serta dalam proses dioksidasi dan pelepasan gas dari logam. CaCO3 atau batu kapur digunakan sebagai batu bangunan, pembuatan semen dan sebagai salah satu bahan kaca. Yang kelima, campuran logam kalsium timbal biasanya digunakan pada akumulator. Yang keenam, senyawa CaSO4 digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Senyawa selanjutnya ada strontium. Kegunaan dari strontium adalah yang pertama, strontium dalam senyawa Sr dan kurang NO3 2 kali memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Yang kedua, strontium sebagai senyawa karbonat biasanya digunakan dalam pembuatan kaca televisi yang berwarna dan komputer. Yang ketiga, strontium oksida digunakan pada proses pembuatan gula pasir. Isotop strontium 85 digunakan untuk mendeteksi kanker tulang. Yang kelima, isotop strontium 90 digunakan untuk pengoperasian mercusuar yang mengubah energi panas menjadi listrik dalam baterai nuklir RTG atau radioisotop thermoelectric generator. Senyawa selanjutnya ada barium. Kegunaan dari barium yaitu yang pertama, digunakan untuk pengujian sistem gastrointestinal sinar X. Yang kedua ada logam barium digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. Yang ketiga, barium sulfat digunakan dalam industri karet, cat, dan linoleum. Yang keempat, barium nitrat dapat digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Yang kelima, ada barium karbonat yang digunakan untuk racun tikus dan juga dapat digunakan dalam pembuatan batu bata. Senyawa selanjutnya ada radium. Kegunaan dari radium yang pertama, radium digunakan dalam bidang kedokteran, misalnya dalam pengolahan beberapa penyakit kanker. Yang kedua, radium digunakan untuk membuat cat bercahaya, yang digunakan piringan jam, tombol pintu, atau benda-benda lain agar tampak bercahaya dalam kegelapan. Yang ketiga, radium 226 digunakan sebagai alat penangkal petir. Dan yang keempat, radium digunakan dalam produksi industri gas radon. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.